Thank you PAW-nya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, sepanjang hari ini saya menyampaikan firman Tuhan tentang doa yang membawa kemenangan. Tahun 2025 Tuhan memberikan visinya melalui gereja kita, Gereja Mawar Syaron, yaitu 2025 adalah tahun kemenangan dan berkat internasional. Karena itu setiap kita yang tertanam di Gereja Mawar Syaron, saya percaya nanti dengan caranya Tuhan sendiri dan dengan macamnya yang berbeda-beda. Tapi ketika kita ada di gereja ini, maka saya percaya Anda pun juga akan mengalami tahun kemenangan dan tahun berkat internasional. Setuju dengan saya, katakan amin. Sepanjang hari ini saya bicara tentang doa. Minggu lalu Pastor Philip kan khotbah tentang pujian penyembahan. Ya, cawan dan kecapi, pujian dan penyembahan bicara tentang kecapi. Saya bicara tentang doa, Bapak Ibu Saudara ya, doa yang membawa kemenangan. Tadi pagi bicara tentang doa syafaat. Lalu siang bicara tentang doa pribadi, ini menunya. Ibadah 3 hari ini doa peperangan, Bapak Ibu Saudara ya. Makanya tadi doa semua kita ditutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Nah, lalu ibadah yang keempat bicara tentang terobosan doa. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan urapi saya untuk saya punya urapan mengajar. Dan bukan cuma mengajar tentang doa supaya Anda berpengetahuan tentang doa. Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi lebih kepada Anda mendapatkan pengertian dan kebenaran tentang doa. Lalu ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan Anda. Waktu-waktu doa Anda sama Tuhan ada sesuatu yang berbeda. Karena senjatanya orang Kristen itu doa Bapak Ibu Saudara. Orang itu bingung ya gimana caranya ini dan segala macam. Dia lupa bahwa Tuhan memberikan kepadanya itu senjata yang powerful, sederhana, gratis, effortnya gak besar Bapak Ibu Saudara. Cuman perlu menyediakan waktu. Senjata yang Tuhan beri bagi orang Kristen itu namanya doa. Selain firman Tuhan seperti pedang roh. Tapi ada juga senjata orang Kristen yaitu doa. Karena doa itu bisa mengubah segala sesuatunya. Sepakat dengan saya, katakan amin. Doa itu sangat powerful. Itu adalah senjata yang Tuhan beri buat kita. Mengalahkan musuh-musuh kita juga lewat doa. Karena itu hari ini kita belajar tentang doa peperangan. Saya mau beritahu terlebih dahulu di muka bumi ini Bapak Ibu Saudara ada tiga pribadi, 3 oknum. Ya, bukan cuma manusia yaitu kita, Anda dan saya. Ada juga satu pribadi namanya Tuhan Yesus yaitu Tuhan. Tapi jangan lupa loh, ada satu lagi pribadi namanya roh jahat. Iblis Bapak Ibu Saudara ya. Segala sesuatu Bapak Ibu Saudara, iblis itu rupanya banyak hal. Kalau di film-film kan rupanya macam-macam ya. Tapi intinya adalah di luar selain roh Allah dan roh manusia itulah roh jahat Bapak Ibu Saudara. Apapun bentuknya macam-macam. Ada yang berupa dewa-dewa, ada yang berupa segala sesuatu yang disembah manusia selain Tuhan. Itu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ada 3, ada manusia, ada Tuhan dan ada roh jahat. Nah, doa peperangan ini adalah doa yang kita memerangi penghulu-penghulu di udara. Roh-roh jahat itu Bapak Ibu Saudara. Ngapain kita doain itu segala macam? Ya tentu bukan terlalu nganggur untuk kita mendoakan itu. Tetapi ada hal di muka bumi ini yang kadang Bapak Ibu Saudara kita perlu doa peperangan untuk kita bisa memenangkannya. Jadi kalau ini kita tidak bisa lihat ya, kita ini ngomong alam roh. Karena itu saya berdoa sungguh-sungguh biar Roh Kudus mengimpartasikan kepada Anda. Bukan berarti setelah kita belajar tentang doa peperangan lalu tiba-tiba Anda menjadi orang yang ngeroh gitu ya. Dikit-dikit saya lihat ini, saya kerasa ini segala macam. Kalau Bapak Ibu Saudara kita bisa lihat sesuatu yang di luar mata ini ya, mata jasmani ini bisa lihat hal-hal yang seperti itu, bisa kerasa hal-hal yang seperti itu. Saya mau beritahu, kalau itu tidak ada untungnya buat kerajaan surga, mending ditutup Bapak Ibu Saudara. Mending ditutup untuk kita bisa lihat hal itu. Buat apa kita bisa lihat dunia lain Bapak Ibu Saudara ya. Tapi kalau ada orang yang bisa melihat itu dan segala macam dan memang punya berkarunia itu, tentunya itu bisa dipakai untuk kerajaan surga. Makanya alamatnya jelas, masuk pendoa. Itu pun ketika di pendoa itu pun masih diajarkan. Tidak selalu semuanya bicara tentang roh jahat. Oh ini karena roh jahat, karena ini segala macam. Orang teriak-teriak, oh ini karena roh jahat, belum tentu. Nanti ketika Anda mulai diperlengkapi, Anda akan mulai ngerti.
Bahwa ternyata Anda bisa lihat ini, bisa ngerasa ini tuh ada tujuannya Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma sekedar tahu-tahuan atau ngeroh-ngerohan atau menghakimi orang, tidak. Karunia diberikan untuk membangun jemaat, untuk membangun pekerjaan Tuhan, bukan untuk menghakimi. Yaitu dimensi beda, saya tidak akan ajarkan itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, roh jahat itu ada. Nah, oleh karena itu ada hal-hal tertentu dalam hidup ini, kita perlu melakukan peperangan itu. Sometimes iblis bisa taburkan dalam pikiran kita. Pikiran negatif, pikiran yang sia-sia. Kayaknya kita tidak bisa keluar dari situ. Ternyata ada medan peperangan kita yang perlu kita perangi di area itu. Nah, kita belajar ya. Coba kita lihat Bapak Ibu Saudara di dalam Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita, lihat ini Bapak Ibu Saudara, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Darah dan daging itu manusia. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara, mungkin kalau bicara sederhananya, bicara gampangnya, penghulu-penghulu di udara itu ada tarafnya, ada tingkatannya. Ada penghulu, ada penguasa, ada pemerintah. Sama seperti kalau misalnya dalam ketentaraan atau kepolisian itu ada jenjangnya. Sama di dalam roh jahat itu ada Bapak Ibu Saudara. Dikatakan ada penghulu, ada penguasa, ada pemerintah. Nah, dikatakan begini, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kita lihat lagi 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Firman Tuhan bilang begini, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Seperti Bapak Ibu Saudara, dia bukan singa tapi seperti. Makanya gak heran tiba-tiba kayak suaranya itu banyak terdengar di kepala Anda. Allah, kamu tuh tidak berguna. Allah, kamu itu kelihatan kamu ini begini. Sesuatu yang menjatuhkan, sesuatu yang membuat kita tidak berdaya, itu perbuatan roh jahat. Seperti singa, bukan singa Bapak Ibu Saudara. Dia cuma seperti singa, mengaum. Gitu, tidak bisa ya, nggak cocok kayaknya. Nggak cocok mengaumnya singa ya. Kan kita sama singa aja takut Bapak Ibu Saudara. Apalagi ketika dia mengaum. Suaranya itu keras, tapi itu seperti Bapak Ibu Saudara. Ingat, makanya Bapak Ibu Saudara kita tidak boleh kalah dengan roh jahat. Makanya kita akan nanti belajar gimana kita dalam doa peperangan itu. Apa saja yang harus kita lakukan dan kerjakan. Dia tuh cuma seperti Bapak Ibu Saudara. Tapi dia bukan singa. Dikatakan seperti singa yang mengaum-ngaum. Mengaum-ngaum itu ya, gitu loh Bapak Saudara ya. Dia tuh cuma suaranya aja yang gede. Tapi kan kita udah gemeter kadang. Kita udah takut. Sadarlah, berjaga-jagalah, lawan musuh iblis. Berjalan keliling. Keliling di mana? Ya di sekitar kita ini Bapak Ibu Saudara. Di sekitar kita, maka kita tidak bisa lihat. Tapi dia berkeliling, dia cari mangsa. Berkeliling di sekitar kita. Lalu dikatakan begini. Mencari seperti berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi dia itu mencari mengaum-ngaum seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Berarti ada yang tertelan, ada yang enggak. Karena dia mencari yang dapat Bapak Ibu Saudara. Berarti ada yang enggak bisa dapat. Nah, harusnya kita anak Tuhan, kita ini menjadi orang yang tidak dapat itu loh Bapak Ibu Saudara. Kita menjadi orang yang tidak dapat ditelannya, itu harusnya kita orang Kristen, anak-anak Tuhan. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum di sekitar kita. Dan dia itu, Bapak Ibu saya mau beritahu, rajin banget. Iblis itu rajin sekali, dia itu tidak pernah tertidur, kita aja masih tidur. Tapi dia nggak pernah tertidur, cari terus mangsanya, bayangkan. Kalau kita jadi anak Tuhan males, kita malu loh.
Tuhan kita juga orangnya nggak malas, pribadi yang tidak malas Tuhan kita. Kalau Anda baca, Tuhan itu meskipun selesai pelayanan capek Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang masih minta pelayanan Tuhan masih lakukan, Tuhan masih kerjakan. Tuhan kita tuh rajin. Nah, iblis juga rajin. Dia mencari orang yang dapat ditelannya. Maaf ya, kadang kita ini anak Tuhan yang gak rajin. Dia tuh gak pernah tidur, kita masih tidur. Tuhan Yesus tidak pernah tertidur juga. Makanya Bapak Ibu Saudara, dia mencari mana yang bisa ditelannya. Harusnya sebagai anak Tuhan kita menjadi pribadi yang tidak bisa ditelan oleh singa yang seperti singa yang mengaum-ngaum itu. Kita menjadi pribadi yang gak bisa ditelan. Lalu apa firman Tuhan bilang begini? Lawanlah iblis. Ya kan Bapak Ibu Saudara? Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu lihat di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi Bapak Ibu Saudara, semua di mana-mana belahan dunia juga mengalami peperangan yang sama. Mungkin cuman setannya beda aja, yang satu bisa bahasa Inggris ya Bapak Ibu Saudara ya. Yang satu enggak, kita bahasa Indonesia gitu. Tapi kita semua mengalami hal yang sama yang namanya peperangan Bapak Ibu Saudara. Karena itu apa yang harus dilakukan ketika kita doa peperangan itu? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama Bapak Ibu Saudara ya, bagaimana supaya kita ini bisa melakukan doa peperangan itu. Doa peperangan itu berarti ketika kita doa melawan roh-roh jahat itu. Entah roh jahat di udara, entah penghulu, entah pemerintah Bapak Ibu Saudara. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama Bapak Ibu Saudara ya, yaitu di ayat ke-9, 1 Petrus 5 ayat yang ke-9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Kalau kita mau lawan roh jahat, doa peperangan, satu, lawan dengan iman yang teguh. Kita tahu ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, Tuhan selalu bilang ada tertulis. Ada tertulis, itu Tuhan Yesus head to head. Tuhan Yesus itu head to head melawan roh jahat. Lalu Tuhan selalu melakukan begini, ada tertulis. Ubahlah batu ini menjadi roti. Tuhan berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi caranya kita mengalahkan roh jahat itu melalui iman yang teguh. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Karena itu kita harus makan firman. Supaya ketika kita makan firman, iman kita teguh dan kita melawan roh jahat itu melalui iman yang teguh. Tiba-tiba pikiran hari siang benderang cerah. Oh, tiba-tiba gak suka cita. Tiba-tiba iblis nabur benih di dalam pikiran kita. Misalnya mungkin pikiran negatif. Tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba keinget orang ini. Lalu tiba-tiba sukacita Anda hilang. Damai sejahteramu hilang. Ingat, itu berarti Anda sedang diserang. Dia sedang menabur benih. Dia sedang seperti singa yang mengaum-ngaum. Apakah Anda mau tidak damai ataukah Anda mau tetap damai? Lalu apa yang harus Anda lakukan? Anda ngomong, ada tertulis. Anda harus lawan itu pikiranmu yang negatif. Supaya apa? Supaya dia tidak mencuri, tidak membunuh, dan tidak membinasakanmu. Roh jahat itu pekerjaannya mencuri, membunuh, membinasakan. Apa yang dia curi? Sederhana, damai sejahteramu. Dia akan mencuri sukacitamu. Lo tidak ada apa-apa kok. Tiba-tiba muncul aja dalam pikiran, lalu tiba-tiba tidak sukacita. Jangan mau. Anda bisa ngomong kepada pikiranmu, ada tertulis, pikirkanlah hal yang benar, yang manis, yang sedap didengar, pikirkanlah itu semua. Dalam nama Tuhan Yesus, pikiranku aku tundukkan di bawah kaki Kristus. Anda bilang begitu. Lalu tiba-tiba mungkin Anda bilang, tiba-tiba ditabur aja di dalam hatimu ketidaknyamanan atau apa. Anda bilang ada tertulis. Jangan izinkan, karena begitu dia masuk dalam hatimu, dia mencuri sesuatu, tidak berapa lama lagi. Dia bukan cuma mencuri, dia akan membunuh, dia akan membinasakan Bapak Ibu Saudara. Dia akan membunuh potensi Anda. Dia akan membunuh sesuatu yang pokoknya dia akan mengambil sesuatu dari hidupmu. Entah itu potensimu, entah dia akan membunuh karaktermu Bapak Ibu Saudara. Yang paling banyak Bapak Ibu Saudara adalah pembunuhan karakter di dalam kehidupan orang Kristen.
Karakternya dibunuh dan bukan cukup segitu Bapak Ibu Saudara ya. Apa nanti akan dibinasakan. Akhirnya apa? Depresi dan segala macam, ujung-ujungnya mau bunuh diri dan segala macam. Ujung-ujungnya udah di ujung tanduk, udah binasa. Dicuri, dibunuh dan dibinasakan. Karaktermu dibunuh, lihat kan memang kamu itu tidak berguna. Lihat, ini semua kamu yang menyebabkan. Ini dan segala, karakternya dibunuh. Anda bisa berkata kepada Tuhan, aku berharga di mata Allah. Semenjak di kandungan ibuku Tuhan sudah menenunku, ada tertulis. Dan aku tahu siapa aku di hadapan Tuhan. Bicara Bapak Ibu Saudara. Anda harus ngomong firman. Anda sedang ngomong itu bukan hanya untuk roh jahat, tapi Anda sedang bicara kepada dirimu. Dan ketika Anda bicara firman, iman Anda itu akan muncul. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Iman Anda akan muncul dan begitu imanmu ini muncul, Anda akan melawan roh jahat itu dengan iman yang teguh. Halo, katakan amin. Anda akan melawan roh jahat itu dengan iman yang teguh. Jangan mau dicuri Bapak Ibu Saudara. Damai sejahtera itu punya kita anak-anak Tuhan. Dunia menawarkan damai sejahtera dengan yang instan. Tapi damai sejahtera yang dari Tuhan itu kekal adanya. Ketenangan itu datangnya dari Tuhan. Karena itu jangan mau dicuri. Peperangan Bapak Ibu Saudara. Macam-macam. Ada itu yang mungkin masih skala bawah. Serangannya di pikiran, serangannya di hati gitu ya. Ada lagi yang serangannya macam-macam Bapak Ibu Saudara. Lewat mungkin memang ada orang yang berlaku jahat dalam hidupmu. Mungkin pekerjaanmu dan segala macam. Ada itu. Tapi enggak usah khawatir dengan itu. Bapak Ibu nanti kita belajar sama-sama. Enggak usah khawatir dengan itu. Mungkin lihat pekerjaan sepi dan segala macam. Ada waktu itu cerita bahwa dia buka usaha rame. Lalu setelah itu depannya orang tetangganya buka usaha yang sama. Usahanya sama. Setiap pagi yang tetangganya itu tidak tahu melakukan ritual apa gitu ya Bapak Ibu Saudara. Tapi yang cerita ini adalah anak Tuhan. Lalu ketika tanya apa yang harus dilakukan, saya bilang, saya percaya kuasa Tuhan jauh lebih besar dari kuasa apapun. Saya tidak mengagung-agungkan pekerjaan roh jahat, tapi saya juga tidak meremehkan. Karena itu ibu harus berdoa saja. Doa, kadang macam-macam medianya. Kita tidak mengkultuskan benda. Bisa kadang minyak urapan, tidak mengkultuskan itunya. Bukan itunya, itu cuma media Tuhan. Media kuasa Tuhan. Yang paling penting adalah Tuhannya, bukan medianya. Tapi sometimes kita bisa pakai juga Bapak Ibu Saudara. Lalu kami ajarin, doa kelepasan itu apa bisa melalui orang lain? Bisa. Doa peperangan bisa minta tolong orang lain? Bisa. Tetapi saya mau beritahu, Anda pun bisa melakukannya sendiri. Anda pun bisa melakukan doa peperangan. Jadi tidak perlu nunggu hamba Tuhan dan segala macam. Anda bisa juga melakukannya karena kita sama anak-anak Tuhan dan hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sama kita ini. Jadi kita juga bisa melakukan hal yang sama. Doa peperangan, doa kelepasan itu kita bisa melakukannya. Bapak Ibu Saudara, untuk diri kita sendiri. Misalnya saya merasa kok dulu masa lalu ini dan segala macam. Lalu saya pengen lepaskan kepahitan saya segala macam. Anda bisa doa itu di kamar Anda. Bisa Bapak Ibu Saudara. Terkadang memang perlu bantuan hamba Tuhan atau pemimpin rohani. Itu bisa juga. Tapi saya mau beritahu Anda bisa mendoakan sendiri. Nah lalu apa ketika kami ajarin berdoa. Ibu itu mendoakan tokonya sendiri Bapak Ibu Saudara. Karena kami luar kota, lalu dia mendoakan tokonya sendiri. Bukan masalah percaya tidak percaya, tapi yang saya percaya berkat Tuhan itu ada. Dan saya juga tahu bahwa roh jahat itu bisa menghalanginya. Lalu apa yang terjadi ya usahanya Tuhan mulai bawa naik lagi. Nah Bapak Ibu Saudara, seperti itu lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Karena itu anak Tuhan, engkau harus baca Alkitab, baca firman. Karena kalau engkau baca firman ini, imanmu akan teguh. Dan engkau bisa melawan roh-roh jahat itu. Apapun, seberapa besar juga. Sebenarnya bukan masalah seberapa besar roh jahat itu. Enggak. Kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu bisa memindahkan gunung. Jadi bukan masalah size-nya Bapak Ibu Saudara. Tetapi apakah Anda percaya? Apakah Anda punya iman itu? Ingat iman timbul dari pendengaran akan firman. Karena itu harus baca Alkitab. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Yang kedua,
Doa peperangan itu apa yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara ya. Yang kedua, dikatakan begini, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, lawanlah dia dengan otoritas yang ada padamu. Lawanlah dia dengan otoritas yang ada padamu. 1 Yohanes 4 ayat 4 bilang begini, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh, R-nya huruf besar, yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang kedua itu adalah melawan roh jahat, melawan iblis dengan otoritas yang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita ini dari Tuhan. Kalau kita sudah bertobat sungguh-sungguh, ada otoritas Tuhan di dalam hidup kita. Ada otoritas Tuhan. Kita tuh disebut anak-anak Allah. Dan kalau kita disebut anak-anak Allah, itu ada roh Allah dalam diri kita. Dan roh Allah itulah yang mengalahkan dunia. Roh Allah itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Karena itu tinggal dipakai, Bapak Ibu Saudara. Dipakai. Aku perintahkan engkau pergi dalam nama Yesus gitu. Anda pakai otoritas itu. Kalau berdoa peperangan, instruksinya harus jelas. Hai kau roh jahat, pergi dalam nama Yesus. Hai engkau roh kepahitan, roh itu juga punya nama Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda kecewa, Anda pahit, itu berarti ada roh kepahitan, roh kecewa. Anda sebut namanya dan dengan perintah yang jelas, Anda suruh dia pergi dari hidupmu. Hai roh jahat, hai roh kepahitan, pergi dalam nama Yesus. Pergi dari hidupku dalam nama Yesus. Ketika Anda melakukan dalam nama Yesus, Anda perintahkan pergi, itu Anda sedang memakai otoritas Allah di dalam kehidupanmu. Karena Anda perlu otoritas itu. Kalau kita tidak pakai otoritas, dia tidak akan keluar Bapak Ibu Saudara. Dia tidak akan, dia cuma diem aja. Tapi kalau kita pakai otoritas Allah, otoritas itu didapat dari mana? Otoritas itu didapat dari kedekatan kita dengan Allah kita. Semakin kita mendekat kepada Tuhan, semakin kita intim, bersekutu sama Tuhan, otoritas kita ini semakin bertambah-tambah. Kok bisa gitu? Bapak Ibu Saudara ya, maaf saya sebutkan begini. Teman presiden sama anak presiden lebih berotoritas mana? Anak. Bapak Ibu Saudara, kalau teman ya cuma teman. Tapi kalau anak itu lebih dekat, otoritasnya lebih besar. Contoh misalnya ada seorang misalnya berpengaruh begitu ya. Kita ini cuma temannya orang yang berpengaruh itu. Tapi anaknya yang berpengaruh itu kita bukan anaknya. Ketika mungkin kita minta tolong Bapak Ibu Saudara. Kalau kita minta tolong atas nama orang yang berpengaruh itu. Belum tentu orang bisa jalan. Tapi ketika anaknya yang pakai nama orang yang berpengaruh itu. Atau enggak usah pakailah nama orang yang berpengaruh itu. Sudah tahu bahwa ini adalah anaknya orang itu. Anaknya bilang apa, orang langsung bisa jalan. Jadi Bapak Ibu Saudara, otoritas itu muncul dari kedekatan kita kepada Tuhan. Semakin otoritas kita, roh jahat itu bisa tahu dan bisa kerasa. Bisa tahu mana orang yang diurapi, mana yang tidak. Buktinya apa? Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, kamu siapa anak-anak Skewa? Anak-anak Skewa itu adalah anak-anak, dia itu melakukan sihir juga. Dia melakukan sihir ketika melihat pekerjaan Tuhan yang spektakuler. Mereka itu pengen melakukan kayak gitu. Tapi iblis roh jahat itu sendiri berkata, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, kamu siapa? Firman Tuhan katakan roh jahat itu menggagai anak-anak Skewa. Berarti roh jahat itu tahu dan kerasa siapa yang dia hadapi. Orang siapa ini Bapak Ibu Saudara? Dia ngerti. Dia enggak perlu tahu yang mana, tapi dia tuh kerasa. Oh ini orang enggak main-main. Oh orang ini suka doa. Oh orang ini suka puasa. Oh orang ini suka baca Alkitab. Dia ngerti Bapak Ibu Saudara. Dia ngerti. Nah karena itu kita nih harus mendekat kepada Tuhan. Supaya otoritas kita ini semakin bertambah-tambah. Kalau otoritas kita semakin bertambah-tambah. Kita cukup berkata dalam nama Yesus, pergi kamu. Dia akan pergi.
Dia tahu siapa yang sedang memerintah ini. Dia tahu siapa yang sedang menyuruh ini, dia tahu. Tapi kalau kita tidak punya kedekatan sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, malah kita yang akan digagahi. Malah roh jahat itu tidak akan pergi dari hidup kita, malah kita dihabisin, Bapak Ibu Saudara. Sama roh jahat itu, seperti anak-anak sekewa digagahi sama roh jahat itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus mendekat kepada Tuhan. Ingat, di dalam diri kita ini sudah ada modalnya. Begitu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, detik itu status kita tuh langsung berubah. Kita bukan lagi anak dunia, atau kita ini bukan tawanan roh jahat, tetapi kita sudah menjadi anak Allah. Detik kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Detik kita meninggalkan dosa kita. Detik itu pula status kita beda. Kita menjadi anak-anak Allah. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, statusnya beda, otoritasnya juga sudah beda. Hari itu iblis tidak bisa ambil bagian dalam hidupmu. Kecuali nanti saya akan beritahu poin yang ketiga. Jadi Anda sudah punya otoritas, apalagi kalau ditambah Anda semakin dekat sama Tuhan. Anda bangun kerohanian Anda bangun mesbah, doa pribadi seperti yang saya sampaikan. Karena itu ini sebenarnya yang saya sampaikan ini berseri Bapak Ibu Saudara. Dimulai dari doa syafaat, doa pribadi, sekarang doa peperangan, dan nanti doa terobosan doa. Tidak semua doa bisa menggerakkan hati Tuhan. Nah, saya akan bicara tentang bagaimana doa yang bisa menggerakkan hati Tuhan. Semua orang bisa berdoa, tapi tidak semua doa yang mendatangkan kuasa Tuhan. Itu kita belajar. Tapi Bapak Ibu Saudara, itu berseri. Karena itu ya Jemaat Mawar Shalom ini luar biasa lapar haus. Nanti kalau Anda senggang, Anda setir mobil atau apa, dengerin di YouTube Bapak Ibu Saudara. Di YouTube Bali Nusra Timor Leste, cari khotbah dan supaya Anda dapat paketnya lengkap. Saya khotbah tentang doa pribadi. Doa pribadi itu keintiman dengan Tuhan. Kenapa di tempat yang tersembunyi? Karena Tuhan punya goal. Kalau Anda punya doa pribadi itu dekat dan intim dengan Tuhan. Nah, semakin kita dekat dan intim dengan Tuhan, otoritas kita ini semakin bertambah-tambah. Semakin bertambah-tambah. Sehingga Bapak Ibu Saudara ingat, roh jahat juga punya stratanya. Dia mungkin roh jahat, dia penghulu, dia pemerintah. Demikian juga otoritas kita. Otoritas kita tuh akan semakin bertambah-tambah ketika kita dekat dengan Tuhan. Seperti analoginya sederhana. Temannya orang yang berpengaruh sama jadi anaknya. Itu beda otoritasnya Bapak Ibu Saudara. Itu beda. Nah, sama seperti itu Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika kita semakin dekat sama Tuhan, otoritas Tuhan dalam hidup kita semakin bertambah-tambah. Sehingga kita bisa berkata, pergi dalam nama Yesus. Diam engkau roh jahat. Engkau tidak berhak untuk berkata-kata. Enyah engkau iblis. Pergi dalam nama Yesus. Anda punya power untuk itu. Anda punya kekuatan untuk melakukan itu. Baik doa peperangan Anda secara pribadi Bapak Ibu Saudara. Baik ketika Anda mendoakan orang lain. Mungkin mendoakan keluarga Anda yang sedang kerasukan roh jahat. Atau terikat. Atau berdoa untuk gereja. Berjaga-jaga buat gereja. Berdoa untuk pemerintah kota. Bapak Ibu Saudara, untuk pemerintah Pulau Bali ini mungkin gitu. Anda ketika berdoa itu Anda berotoritas. Enyah engkau iblis dalam nama Yesus. Kau tidak bisa ambil bagian. Itu se-powerful itu. Dan kita bisa kerasa Bapak Ibu Saudara secara roh. Kita bisa kerasa bahwa kita memukul mundur roh jahat itu. Roh jahat tidak berani lagi menjamah orang-orang yang sedang kita doakan. Itu Bapak Ibu Saudara. Jadi ada otoritas Tuhan di dalam kehidupan kita perlu pakai. Ingat firman Tuhan katakan, apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Sama, kita juga punya kunci itu. Kita punya kunci itu. Saya ini cerita banyak tentang pribadi karena memang saya berdoa bahwa ketika mengajar tentang doa bukan sekedar pengetahuan, tetapi ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan doa jemaat Gereja Mawar Shalom Denpasar. Karena itu saya ceritanya mesti saya secara pribadi. Saya sering Bapak Ibu Saudara mendapatkan, tidak selalu, tetapi karena Tuhan memberikan gereja ini kepada kami, entah dari ketika saya masih di Jember, lalu di Sidoarjo sampai di sini juga, selalu banyak Tuhan itu bicara. Bapak Ibu Saudara ya, Tuhan itu banyak bicara tentang kondisi gereja, kondisi jemaat segala macam. Saya ceritakan pada waktu itu ketika, saya tidak sebutkan kotanya saja, tapi saya dapat mimpi. Ketika saya dapat mimpi, lalu mimpi yang pertama saya lihat ada banyak ular keluar
Lalu saya mulai bunuh bersama dengan Pastor Sam. Lalu saya bilang, ini kok enggak selesai-selesai, ini pasti ada ular yang besar ini. Begitu saya selesai bicara, saya kembali, saya lihat besar sekali. Lalu kami berdua bunuh ular itu dan mati. Begitu bangun saya tahu ada sesuatu. Saya berdoa, berbahasa roh Bapak Ibu Saudara. Saya masih belum menemukan itu apa. Tapi saya sudah berkata dengan otoritas dalam nama Yesus. Roh jahat apapun itu aku perintahkan pergi. Aku perintahkan pergi dari ini dan segala macam. Saya mulai pakai otoritas Tuhan. Kedua kali mimpi lagi Bapak Ibu Saudara. Mimpinya sudah lebih jelas lagi. Lalu karena saya berdoa, tunjukkan kepada hamba-Mu ini apa yang terjadi Tuhan. Bukakan, singkapkan. Nah itu loh Bapak Ibu Saudara, karunia gunanya untuk itu. Untuk membangun jemaat, untuk membangun orang lain Bapak Ibu Saudara. Bukan untuk menghakimi pastinya. Dan itu ada dampaknya buat kerajaan surga. Makanya kalau mungkin di sini ada pendoa, kita ini ngeroh boleh tapi tidak boleh terlalu ngeroh. Harus tahu tujuannya kemana, arahnya kemana, apa yang mau dicapai Bapak Ibu Saudara. Karena kalau cuma ngeroh dan segala macam gak ada bedanya kita sama orang yang di luar sana yang juga mereka sembahyang dan segala macam dan bahkan mereka berpuasa. Mereka kalau puasa itu kuat loh Bapak Ibu Saudara. Bisa 40 hari 40 malam ya tidak makan sungguhan. Dia bisa semedi membenamkan dirinya sampai cuman tinggal kepalanya. Bapak Ibu Saudara, kita tidak ada beda sama itu. Beda kita ini. Kita ini tentaranya Allah. Mimpi kedua diberitahu lebih spesifik lagi. Lalu saya mulai tahu ini yang terjadi. Saya perangin lagi. Saya berkata dalam nama Yesus saya usir roh itu. Saya sudah tahu namanya roh apa itu. Saya usir roh ini dalam nama. Aku usir dalam nama. Aku usir roh itu. Tapi kan belum kelihatan. Di dunia nyatanya Bapak Ibu Saudara. Makanya segala sesuatu yang terjadi di alam roh itu akan terjadi di dunia nyata. Wah ini ngomongnya udah alam roh ya. Apa yang kita menangkan di dunia roh. Kita itu akan menangkan di dunia nyata ini. Karena itu Bapak Ibu saya berdoa ketika di alam roh itu saya berdoa. Aku tengking pergi dalam nama Yesus. Aku usir roh jahat ini. Saya sebut namanya. Pergi dalam nama Yesus. Saya usir. Di dunia nyata. Langsung dimunculkan siapa yang berdosa. Dimunculkan, ditunjukkan pribadinya siapa yang berdosa. Lalu sudah setelah itu kita tangani dan segala macam. Setelah itu akhirnya selesai. Begitu selesai. Ini saya gak bohong Bapak Ibu Saudara. Ini pengalaman roh yang terjadi. Begitu itu masalah itu selesai. Saya masuk ke dalam kamar doa saya masih ingat. Lalu saya tuh lihat di langit-langit karena itu masih siang. Saya masuk kamar doa, di langit-langit jendela itu saya lihat ke langit-langit itu. Saya bisa rasa seperti kayak awan yang hitam itu pergi. Dan tiba-tiba ada sinar kemuliaan. Dan saya tahu selesai sudah. Saya sudah berhasil mengusir roh jahat itu. Dan benar setelah hari itu Bapak Ibu Saudara, atmosfer gereja itu sudah menjadi berbeda. Bapak Ibu Saudara, kita sedang mengalami yang namanya peperangan itu. Dan itu tidak main-main. Lalu bicara tentang keluarga juga. Kadang kita dalam keluarga kita bisa mengalami yang namanya peperangan. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendekat sama Tuhan, Tuhan itu akan memberitahukan kepada kita. Kita akan dibuat berjaga-jaga sama Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, berjaga-jagalah. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita akan spirit kita itu akan nyala. Kita akan tahu di sekitar kita ini sedang alami apa. Jangan-jangan kita sedang berdoa untuk rumah tangga kita. Kita berdoa untuk anak-anak kita. Mungkin anak kita sedang kuliah jauh di sana. Tiba-tiba mengalami gak enak gitu di dalam hati. Ini waktunya peperangan. Ketika berdoa Anda kelihatan wajah anak Anda. Ini waktunya. Anda tiba-tiba akan kerasa apa yang terjadi gitu. Dan Anda akan pakai otoritas itu. Untuk melindungi anakmu yang ada di luar kota. Untuk berdoa buat anakmu di luar kota. Tuhan, aku berdoa. Jauhkan dari setiap malapetaka. In the name of Jesus, dalam nama Yesus, jauhkan Tuhan. Wah, itu sering kali terjadi. Sering kali terjadi ketika berdoa dalam nama Yesus. Setiap roh maut pergi dalam nama Yesus. Itu ya orang kadang mau kecelakaan jadi gak jadi Bapak Ibu Saudara. Orang mau diapain jadi gak jadi. Kenapa? Karena doa kita. Doa peperangan kita. Pakai otoritas Tuhan itu Bapak Ibu Saudara. Pakai. Karena itu Bapak Ibu Saudara kita harus masuk lebih dalam. Supaya kita punya otoritas yang semakin kuat di dalam Tuhan. Otoritas kita ini semakin apa ya namanya ya. Yaitu semakin kuat di dalam Tuhan. Sehingga mau layer dari roh jahat, mau layer penghulu, mau pemerintah, kita semua bisa mengatasinya.
Semakin Tuhan percayakan besar dalam hidup kita, itu roh jahat di dalam hidup tantangannya itu semakin besar. Contoh ya, ketika dipercaya satu kota atau dipercaya dua kota atau dipercaya satu pulau gitu atau dipercaya bahkan banyak pulau, itu tantangannya beda. Tantangannya beda. Karena tugas iblis itu cuma satu, dia curi, dia bunuh, dia binasakan. Tugasnya cuma satu, ini loh paling sederhana, membuat kita ini tidak berdaya, itu aja. Kalau membuat kita ini, kalau iblis membuat kita mati tidak bisa, dia akan membuat kita menjadi biasa-biasa biasa-biasa di dalam kerajaannya. Tidak usah jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Tidak usah jadi anak Tuhan yang luar biasa. Wes biasailah. Pokoknya kamu cukup di gereja, kamu cukup JG, wes cukup. Dia akan membuat kita menjadi anak Tuhan yang biasa. Gak usah kedalaman-kedalaman, gak usah. Gak usah intim-intim sama Tuhan. Gak usah terlalu radikal sama Tuhan. Itu loh, kalau dia sudah di level itu, sudah. Berarti kita udah masuk di dalam perangkapnya. Kita sudah masuk dalam perangkapnya. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita semakin lebih lagi sama Tuhan, semakin lebih lagi, berarti kita ini semakin membahayakan bagi Dia. Tapi luar biasa, urapan dan pemakaian Tuhan dan otoritas Tuhan dalam hidup kita juga semakin besar. Katakan amin. Anda dapat sesuatu enggak sampai poin sini? Masih bisa diikutin Bapak Ibu Saudara? Amin ya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, apa itu doa peperangan? Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, sebelum poin yang ketiga di Kisah Para Rasul 19 ayat 15 bilang begini. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapakah kamu? Ya, ini yang saya bilang tadi tentang anak-anak Skewa. Yang ketiga, dalam doa peperangan ini yang harus kita ketahui. Yang ketiga, iblis tidak bisa menjamah kita kalau kita tidak buka celah. Iblis tidak bisa menjamah kita kalau kita tidak buka celah. Matius 12 ayat 43 sampai 45. Saya bilang begini ya. Alkitab bilang begini. Apabila roh jahat keluar dari manusia, lihat ini. Ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Rumah yang telah kutinggalkan itu bicara tentang hidup kita. Kalau ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita hidup sungguh-sungguh, roh jahat itu pergi dari hidup kita. Dia tidak ada di dalam kita, dia pergi. Lalu roh jahat itu mengembara di sekeliling kita ini. Dia itu lihat bagaimana hidup kita. Dikatakan begini. Ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Loh, dia itu mau masuk kembali kepada kita. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong. Bersih, tersapu, rapi, teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk dari keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Jadi roh jahat itu pergi Bapak Ibu Saudara. Lalu dia mengembara, lalu dia kembali lagi ngelihat. Lihat hati, rumah hati kita, hidup kita ini. Kalau kosong, rapi, teratur, bersih, itu artinya gini. Tidak ada Tuhan di dalam diri kita. Roh jahat sudah pergi, harusnya Tuhan yang tinggal. Tapi kalau didapati kosong, rapi, bersih, maka roh jahat itu akan datang lagi dan dia akan bawa temannya. 7 roh jahat lagi. Maka orang itu akan menjadi lebih jahat dari sebelumnya. Akan lebih berdosa daripada sebelumnya. Karena apa? Karena bukan cuma satu roh jahat, dia bawa temannya 7 roh jahat yang lain masuk dalam diri orang itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, iblis itu tidak akan bisa masuk dalam hidup kita kalau kita tidak buka celah. Karena itu jangan buka celah lagi Bapak Ibu Saudara. Kalau sudah roh Allah ada dalam dirimu, jangan buka celah lagi. Karena iblis sudah tidak bisa ambil bagian dalam hidupmu. Ada orang tanya begini, apakah kutuk keturunan masih berlaku sama saya? Saya tanya dulu, saya selalu tanyanya begini, apakah engkau hidup sungguh-sungguh sama Tuhan?
Kalau engkau hidup sungguh-sungguh sama Tuhan, sudah tidak menjamah dosa lagi, tidak ada keberatan dalam batinmu. Dengan kata lain, tidak ada pijakan iblis masuk di hidupmu. Saya mau beritahu, kutuk keturunan sudah terputus semenjak pertama kali engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Tapi kalau engkau masih buka celah, jadi engkau ikut Tuhan masih setengah-setengah. Engkau datang setia ke gereja, bahkan pelayanan tapi dosa tetap jalan terus. Itu celah Bapak Ibu Saudara. Itu celah. Tidak heran Bapak Ibu Saudara, kita ini bisa menjadi jauh lebih jahat daripada sebelumnya. Karena ada celah itu. Dan kalau ada celah, Anda tidak bisa punya otoritas loh Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Anda bisa punya otoritas? Anda berkata roh jahat, pergi dalam nama Yesus. Roh jahat akan bilang, loh kamu loh baru tadi malam berdosa kamu. Tadi malam ngapain kamu? Kok kamu ngusir aku? Aku ini temenmu. Aku ini bolomu. Gimana kamu bisa ngusir aku? Nggak ada. Nggak bisa. Nggak punya otoritas. Karena identitasnya nggak jelas. Dia ini anak Allah atau anaknya roh jahat. Abu-abu hidupnya. Karena itu jangan ada celah dalam hidup kita. Kalau kita tutup hidup kita, hati kita tidak buka celah sama sekali. Bapak Ibu Saudara, maka roh jahat itu tidak akan kembali lagi dalam hidupmu. Enggak, dia menjamamu bahkan dia nggak bisa. Dia cukup seperti singa yang mengaum-ngaum terus di sekitarmu tapi dia nggak bisa jamah engkau. Kecuali engkau membuka celah. Ketika kita membuka celah, disitulah iblis bisa masuk. Karena itu tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Kalau doa berkata Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darahmu. Kalau ada hari ini, aku buka celah, ampuni hamba Tuhan. Aku tutup bungkus semuanya dengan kuasa darahmu. Macam-macam kadang celah kita buka Bapak Ibu Saudara, tapi kita tutup bungkus dengan kuasa darah supaya iblis tidak ambil bagian. Kadang melalui proses kehidupan kita bisa buka celah misalnya. Tiba-tiba kita ini marah tidak terbendung. Kita bisa pokoknya marah, tapi ingat, lihat, kalau ada roh Allah dalam dirimu, dalam kemarahanmu Tuhan tegur Anda. Kamu tidak boleh loh kayak gitu. Anda kadang bisa sadar, kadang enggak. Kadang kalau kelepasan gitu sudah gelap gitu udah. Tapi setelah itu pasti nyesel. Ngapain aku marah? Nah di titik itu Anda harus berdoa, Tuhan ampuni. Semua celah yang sudah kubuka aku tutup dalam nama Yesus. Supaya tidak ada celah yang terbuka. Supaya celah dalam hidup kita tertutup. Iblis tidak bisa ambil bagian. Dosa apalagi tinggalkan dosamu. Dosa itu pijakan iblis. Udah. Dia akan masuk pelan dan dia akan menghancurkan hidupmu. Nggak usah pintu besar-besar dibukain buat roh jahat itu. Kecil aja, dia akan masuk dan dia akan merusak hidupmu. Lihat, engkau akan menjadi jauh lebih jahat. 7 kali roh jahat, 7 roh jahat yang lainnya dibawa masuk. Kita akan menjadi jauh lebih jahat daripada sebelumnya. Ada berapa banyak orang, coba lihat. Orang dulu sudah bertobat, tapi ketika dia mulai murtad kembali, dia mulai meninggalkan Tuhan. Rasanya itu kejahatannya menjadi semakin banyak, semakin lebih lagi. Bukan dianya mau begitu, tetapi itu firman Tuhan. Karena kita ini sudah milik Allah, tapi ketika kita berdosa, roh jahat itu akan datang 7 lebih lagi di dalam hidup kita. Tutup celah. Kita tidak boleh ada celah dalam hidup kita sehingga iblis tidak boleh ambil bagian. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Yang keempat, yang terakhir. Anda dapat sesuatu Bapak Ibu Saudara? Amin ya. Yang keempat, apa yang kita pelajari? Yang 1 Korintus 15 ayat 27 bilang begini. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Sebab segala sesuatu itu termasuk roh jahat, termasuk setiap permasalahan kita, roh jahat. Semuanya itu sudah ditaklukkan Tuhan di bawah kakinya. Poin yang keempat. Ketahuilah dalam doa peperangan, ketahuilah bahwa kuasa Tuhan jauh lebih luar biasa daripada kuasa apapun. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Kuasa Tuhan itu lebih besar, karena itu jangan takut. Kalau mau ke kamar mandi malam-malam masih minta ditemani, siapa? Gak usah takut. Roh yang di dalam kita jauh lebih besar. Dan kuasa Tuhan, firman Tuhan katakan, sebab segala sesuatu sudah ditaklukkan di bawah kaki Tuhan. Ketika kita doa peperangan, Anda jangan takut. Karena sesungguhnya roh jahat itu sudah ditaklukkan di bawah kaki Tuhan kita. Kita cuma tinggal menuai
kita perangnya cuman sebentar aja. Kemenangan itu sudah diberikan kepada kita. Katakan amin, Bapak Ibu, katakan amin. Kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Haleluya.